Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan tugas KKN saya. Ya. Jadi saya malam ini akan mensosialisasikan tentang bahayanya pernikahan dini dan akibat hukumnya, itu ya. Jadi pada prinsipnya menikah itu diperbolehkan oleh agama apapun, ya, boleh diperbolehkan. Hanya saja yang perlu diatur itu jenjang usianya. Ya. Kalau sesuai undang-undang itu undang-undang perkawinan tahun 74 itu apa yang sudah diperbarui sekarang, undang-undang nomor 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, bukan pernikahan dini, bahwa diperbolehkan menikah itu ketika usia 19 tahun. Nah, itu undang-undangnya begitu. Undang-undangnya begitu. Artinya apa? Kalau usianya belum sampai 19 tahun sudah menikah, itu termasuk kategori pernikahan dini. Nah, itu ya. Itu prinsipnya itu. Nah, apakah kalau seandainya usianya berapa? 17 atau 18 tahun, udah ngebut banget gitu. Udah ngebut banget. Kalau nggak nikah nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Apakah diperbolehkan? Boleh tidak? Di undang-undang itu diatur ya. Jadi diperbolehkan dengan catatan, ya, dengan catatan ada sesuatu yang mendesak. Nah, yang mendesak itu nanti dijelaskan pada saat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama bagi agama Islam. Nah, bagi yang beragama non-Islam silahkan mengajukan dispensasi beserta alasannya diajukan ke pengadilan negeri. Nah, itu bedanya, bukan ke gereja, bukan. Jadi diajukan ke pengadilan negeri. Kenapa berbeda? Iya, berbeda karena wadahnya juga berbeda. Nah, terus apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan seandainya terjadi pernikahan dini? Namanya pernikahan dini berarti belum matang. Apanya saja semuanya itu belum matang, ya. Semuanya itu belum matang. Baik dari fisik, ya, terus kognitif, apalagi bahasa, sosial, ekonomi, emosional, semuanya itu belum matang. Nah, biasanya orang kalau melakukan pernikahan dini itu akan menghadapi beberapa hal. Yang pertama itu fisik, ya. Tentu fisik, terutama perempuan itu ada beberapa hal itu harus berkembang dulu, ya, sebelum masuk usia pernikahan. Nah, kalau dipaksakan nanti akan rawan terkena penyakit, ya. Penyakitnya macam-macam, ya. Terus dari sisi kognitif, nah, kognitif itu kemampuan untuk apa? Problem solving gitu. Problem solving, tahu? Ada masalah ketika bisa diselesaikan gitu. Kalau masih usia dini kan taunya apa paling? Pokemon dan sebagainya, Doraemon. Ini
sulit ketika ada masalah itu untuk menyelesaikan secara bijak, paling emosinya yang maju. Nah terus nanti akan menghadapi masalah bahasa ya. Bahasa itu komunikasi. Usia dini itu biasanya susah untuk menyampaikan pikirannya, itu susah ya. Karena apa? Karena belum matang. Terus biasanya orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan sosialnya itu cenderung kurang mendapatkan dukungan ya. Kamu nikah dini sih, itu biasanya. Masa ngadepin masalah begini doang nggak mampu, lu masih bocah, itu biasanya ya, masih bocah gitu. Nah terus yang selanjutnya yaitu emosi. Nah tentu karena masih usia dini itu biasanya masih suka apa? Suka main ya. Kalau suka sakar dewi, suka menangnya sendiri. Nah itu padahal yang dihadapi bukan hanya suami ya? Orang tua, mertua. Nah itu harus dengan emosi yang matang. Nah yang tak kalah penting yaitu tentang ekonomi ya. Ekonomi. Habis menikah ya sehari, seminggu, 2 minggu masih bahagia, masih cita-citanya tai kucing rasa coklat katanya, karena masih bahagia. Nah begitu masuk fase selanjutnya, tahun 2 tahun biasanya itu cekcok semakin meruncing, bahasa kebun binatang biasanya itu keluar ya. Terus umpatan itu keluar. Nah kalau sudah seperti itu biasanya itu rawan terjadi perceraian. Jadi yang dibayangkan nikah itu hanya indah-indahnya saja. 5 hal itu apa? 6 hal itu tidak diperhatikan, apalagi masih usia dini, maka resiko rumah tangga itu menjadi bubar atau perceraian itu tinggi ya. Makanya oleh undang-undang itu lebih baik menikah itu di usia yang matang. Usia yang matang itu berapa? Kalau perempuan usia 21 ya, 21. Kalau laki-laki berapa? 25. Saya telat 25. Ya itu ya. Jadi adik-adik, walaupun undang-undang itu mensyaratkan usia menikah itu berapa tadi? 19 tahun ya. Tapi untuk mencapai usia kematangan yaitu berapa? 21. Berarti harus bersabar dulu. Itu ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Kalau melanggar hukum, melanggar undang-undangnya gitu, apakah dapat hukuman? Tidak ada, tidak ada hukumnya. Jadi undang-undang itu tadi ada dispensasinya. Seandainya usia 18 sudah ngebet gitu, itu artinya kan melanggar. Nah, cuman undang-undang itu memberikan celah ya bagi orang yang sudah kebelet, boleh mengajukan dispensasi namanya. Kemana arahnya? Ke pengadilan. Nah itu bentuknya kan pelanggaran itu sebenarnya. Nah, alasannya harus jelas. Nah, ketika alasannya tidak jelas, maka itu sama dengan berarti orang tuanya itu menjerumuskan kepada tindak kekerasan. Berarti sama dengan pemaksaan. Nah itu, kalau sudah seperti itu biasanya nanti walinya nanti yang dipanggil, yang diproses itu begitu. Jadi urusannya itu
panjang pernikahan itu. Makanya harus diatur sedemikian rupa agar kedua belah pihak, baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, tidak ada yang dirugikan. Kan dua manusia itu, dua pikiran yang berbeda itu disatukan. Maka ketika ada masalah, ya harus ada penyelesaian yang bijak, ya. Jangan kata saya aja yang laki-laki, kata perempuan kata saya aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus win-win solution, bahasa kerennya begitu ya. Dua solusi yang menyelesaikan semuanya. Saya kira itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Iya.